Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Yang kami hormati Ketua Dewan Nazir, Ketua DKM Masjid Al-Hikmah dan seluruh jajarannya, para asatidz yang kami muliakan, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, ketua-ketua majelis ta'lim, ibu-ibu dan bapak-bapak, serta adik-adik santri dari tim hadrah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau kita bicarakan ini satu peristiwa yang tidak bisa diterima oleh nalar kita, karenanya sangat membutuhkan keyakinan kolbu, keimanan. Saya mohon jamaah sejenak waktu. Ini sudah 10:30. Insya Allah 1 jam ke depan Allah rahmati kita dengan hidayahnya, sehingga semakin tambah yakin kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semakin tambah yakin kita bahwa apa yang disampaikan Rasulullah sebagai sebuah kebenaran. Bisa kita fokus sebentar ya? Adik-adik siap ya? Tidak ngobrol dulu ya? Abah mau menyampaikan pesan-pesan hikmah ya? Tidak ngobrol ya sayang ya? Bukan pada Isra Mi'rajnya, tapi pada kejadian sebelum Isra Mi'raj. Tahun-tahun tersebut dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzni, tahun-tahun yang penuh kesedihan, tahun-tahun yang penuh kedukaan, tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan. 6-7 tahun sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang masuk Islam jumlahnya belum banyak ketika itu. Sahabat-sahabat yang masuk Islam pun bukan dari kalangan yang terhormat di Mekah. Kebanyakan dari kaum-kaum du'afa, para budak dan sejajarnya. Harap-harap cemas di hati mereka yang baru masuk Islam. Khawatir majikannya tahu maka mereka akan disiksa. Saya sampaikan dulu kronologi tahun kesedihan. Kemudian Isra Mi'raj itu sebuah jawaban dari persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Hikmah itu nanti yang mau saya sampaikan. Jadi saya sampaikan dulu kronologinya dalam sejarah. Misalnya,
Ada seorang pemuda bernama Ammar. Dia masuk Islam. Kuat sekali hatinya mengajak kedua orang tuanya. Bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumaya. Mereka dari kalangan budak. Orang tuanya cinta kepada Muhammad Rasulullah. Orang tuanya cinta dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dia pengen masuk Islam, tapi dia takut kalau majikannya tahu. Berkecamuk hatinya. Ketika dikuatkan dengan hidayah Allah, kedua orang tuanya Ammar kemudian masuk Islam. Ternyata benar Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari kemudian tersebar berita itu dan sampai kepada majikannya. Ditangkap satu keluarga ini, dibawa ke tengah gurun, ditancapkan tiang dan diikat pada masing-masing tiang. Disaksikan oleh orang-orang kafir, mereka disiksa oleh majikannya, dipaksa untuk keluar dari agama Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyang. Tidak gentar hati ketiga orang keluarga ini, sampai Sumaya sempat meludahi majikannya. Tidak tahan emosi majikannya, dihunuskan pedangnya, ditusuknya perut Sumayyah dengan pedang, kemudian dibelah sampai kemaluannya. Darah yang pertama menetes ke bumi, orang yang mati syahid dalam Islam adalah seorang wanita. Dialah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Setelah itu suaminya Yasir dipukul berkali-kali kepalanya dengan batu dan besi sampai hancur dan meninggal di tiang salib. Sampai berita ini kepada Rasulullah. Apa sabdanya Rasul? Darah keluarga Ammar akan menjadi parfum nanti di surganya Allah. Sedih hati Rasulullah. Sahabatnya disiksa, sahabatnya ditekan, sahabatnya terus dilakukan perbuatan buruk oleh orang-orang kafir. Satu persatu mereka gugur dalam penyiksaan. Kemudian Rasul mengajak keluar sahabat yang ada dari kota Mekah untuk sekedar menyelamatkan agar tidak terus mengalami penyiksaan. Kemana? Ke arena Mina, sekitar 6 kilo dari Mekah. Ada sebuah perbukitan namanya Jabal Muttalib di dekat Mina situ. Di antara sela bukit Rasul membangun tenda-tenda sederhana untuk sekedar menyelamatkan sahabatnya dari penyiksaan yang tidak berhenti. Apa yang terjadi? Abu Sofyan sebagai dedengkotnya orang kafir, dia datang ke pasar di Mekah, diumumkan jika nanti Muhammad atau sahabatnya ada yang datang mau membeli bahan makanan, berikan harga yang mereka tidak mampu untuk membayarnya. Terjadi pemboikotan ekonomi yang pertama dalam Islam secara total. Berapa lama? 2 tahun lebih. Rasul tinggal di tenda-tenda itu hampir 3 tahun dalam sejarah. Ada uang, nggak bisa beli tepung. Ada uang nggak bisa beli gandum, ada uang nggak bisa beli kurma. Sahabat mulai makan rumput-rumput kering di sekitar perbukitan ketika itu. Mereka makan kulit-kulit binatang yang mereka temukan. Sakit lambung mereka. Banyak yang mati karena kelaparan. Naik lagi tensi kesedihannya Rasulullah. Ingat ini tahun-tahun kesedihan. Dalam keadaan yang mencekam itu, sebagian sahabat diperintahkan hijrah ke Habsyah. Utsman bin Affan, rombongan pertama yang berangkat hijrah kemudian ke Habsyah. Laki dan perempuan berangkat untuk menyelamatkan dari penyiksaan. Dalam keadaan mencekam, seakan-akan lisan keadaan berkata kepada Rasulullah, Muhammad,
belum cukup imunisasi tauhid untukmu. Istrinya, pamannya Abu Thalib diambil oleh Allah. Walaupun Abu Thalib tidak bersahadat, tetapi dia yang menjadi tameng keselamatan fisiknya Rasul. Sepanjang pamannya masih hidup, sebenci apapun orang kafir, tidak berani menyakiti fisiknya Rasul. Seandainya orang kafir berani menyakiti fisiknya Rasulullah, maka Abu Thalib yang langsung menjadi tameng keselamatan Rasul. Sosok ketokohan Abu Thalib sangat luar biasa dari Bani Hashim ketika itu. Istrinya, pamannya Abu Thalib diambil oleh Allah. Terbayang sudah, ketika pamannya diambil Allah, maka fisik Nabi akan menjadi sasaran dari keganasan orang-orang kafir. 3 bulan berselang, istrinya Khadijah binti Khuwailid diambil lagi oleh Allah. Ini pesan pertama yang kita ambil pelajarannya. Seakan-akan Allah berkata begini, Muhammad, jangan kau berharap kepada siapapun, nanti engkau kecewa. Muhammad, jangan kau bergantung kepada siapapun, nanti engkau kecewa. Muhammad, jangan kau bersandar kepada siapapun, nanti engkau kecewa. Cukup kepadaku saja Muhammad. Muncullah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi caranya Allah dengan mengambil orang-orang di sekitar Nabi. Mau cerita kepada istrinya, istrinya diambil Allah. Mau cerita kepada pamannya, pamannya diambil Allah. Mau cerita kepada sahabat-sahabatnya, mereka kena mental dari penyiksaan orang-orang kafir. Pelajaran pertama yang kita ambil, jangan berharap kepada siapapun. Nanti kita akan kecewa. Jangan bergantung kepada siapapun, kita akan kecewa. Jangan bersandar kepada siapapun, karena kita akan kecewa. Ini pelajaran pertama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Satu, jangan berharap kepada siapapun. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada makhluk. Kita akan kecewa. Ini pelajaran pertama. Kemudian diajaklah sahabatnya hijrah ke kota Taif. Berharap dapat dukungan dari penduduk Taif. Jarak dari Mekah ke Taif itu sama dengan dari Reni Jaya ini ke Cianjur. Taif itu kota yang sejuk. Kotanya adem, pertanian subur di sana. Setibanya di Taif, Rasul berdakwah kepada penduduk Taif. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 9 hari di Taif. Satu pun tidak ada penduduk Taif yang menerima Rasulullah. Di hari ke-10, entah siapa yang memberikan komando, semua penduduk memegang batu di tangan mereka. Diusirnya Rasul dan sahabatnya sambil dilempari dengan batu. Laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semua melempari Rasulullah. Lari Rasulullah bersama sahabatnya. Badan sahabat dijadikan tameng untuk keselamatan fisiknya Rasulullah. Betis Nabi menjadi sasaran lemparan batu agar tidak bisa berjalan. Gamis putih berubah warna menjadi merah karena darah ketika itu. Semakin meningkat kesedihan Rasul. Ingat, ini tahun-tahun kesedihan. Sedih saja, berduka saja, sulit saja. Kembali ke Mekah, ternyata orang kafir sudah pasang perangkap mau membunuh Rasulullah. Tibalah di puncak kesedihan. Bapak Ibu sekalian, ujian hidup itu, cobaan hidup itu,
Jika belum sampai di puncak, dia tidak akan turun. Tapi jika sudah sampai di puncak, dengan sendirinya dia akan turun. Nanti kita bahas ayatnya. Malam itu, Rasul berada di puncak kesedihan. Jiwanya goncang. Goncang kolbunya Rasul. Allah gambarkan dalam Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu. Kalimatnya wa zulzilu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apa kalian kira kalian akan masuk surga? Apa kalian fikir kalian akan masuk surga? Walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang kepada kalian cobaan yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka mengalami malapetaka, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kesempitan. Wa zulzilu, mereka mengalami kegoncangan. Kalimatnya zilzal. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan sahabatnya berkata, mata nasrullah. Kapan datangnya pertolonganmu ya Allah? Sampai Rasul berkata begitu. Kayak apa itu cobaannya? Yang menarik, Allah menggunakan kalimat wazulzilu, zilzal. Padahal kalimat ini Allah gunakan untuk menggambarkan dahsyatnya goncangan hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kalimatnya zilzal. Allah gambarkan hati Nabi Muhammad ketika itu dengan kalimat yang sama, wazulzilu, sampai goncang jiwanya Rasulullah karena bertahun-tahun mengalami duka derita. Sampai di puncaknya, apa yang dilakukan? Rasulullah tawaf. Malam itu seorang diri mengitari Ka'bah. Baik, sama sekalian, jangan bayangkan Ka'bahnya seperti hari ini. Lantainya masih asli, pasir berbatu. Belum ada cahaya lampu. Di sekitarnya perbukitan. Ka'bah itu adanya di Bakkah. Bakkah itu artinya lembah. Tawaf Rasul mengitari Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dari zaman dahulu kala, tawaf itu ya 7 putaran. Orang-orang jahiliyah juga sama, tawafnya 7 putaran. Ini pelajaran kedua. Saya berikan gambarannya. Rasul bertawaf, mengitari Ka'bah, berputar, membentuk lingkaran. Ketika dilakukan 7 kali, maka lingkaran ini membentuk bulatan. Saya ulangi, ini pelajaran yang kedua. Pada malam itu Rasul tawaf, seorang diri, berputar, mengelilingi Ka'bah, membentuk lingkaran. Ketika dilakukan 7 putaran, maka menjadi bulatan. Kata kuncinya bulat. Ini kata kuncinya. Oke. Selesai tawaf, Rasul bersandar di dinding Ka'bah antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tempat ini kemudian dikenal dengan Multazam. Tempat nomor 1 di bumi di mana doa akan diijabah. Kalau ditarik garis lurus dari Ka'bah di bumi, lurus gitu secara vertikal, maka akan sampai di Baitul Ma'mur. Nanti ketika Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dalam kitab hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasul.
Rasul bersandar di dinding Ka'bah, selesai tawaf, menyerahkan semua perasaan hatinya kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Ini pelajaran kedua. Sedihnya diserahkan kepada Allah pemilik Ka'bah. Dukanya diserahkan, khawatirnya, cemasnya, galaunya, kesulitannya, semua diserahkan kepada Allah pemilik Ka'bah dengan bulat. Ini kata kunci. Diserahkan bulat-bulat kepada Allah masalahnya. Cobaan bertahun-tahun diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Kalimatnya, "Falyabudu rabba hadzal bait." Rabba hadzal bait, Tuhan pemilik Baitullah. Diserahkan bulat-bulat masalahnya kepada Allah. Rabba hadzal bait, kepada Allah pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'. Ketika diserahkan urusan secara bulat kepada Allah, Allah yang kasih makan kalau kamu sedang lapar. 3 tahun diboikot ekonominya oleh orang-orang kafir. Bagi Allah, serahkan kepada aku Muhammad. Alladzi at'amahum min ju'. Aku yang kasih makan kalian kalau kalian sedang lapar. Wa amanahum min khawf. Allah yang kasih keamanan kalau kamu lagi takut. Kata kuncinya satu. Pelajaran kedua kita ambil, serahkan urusan secara bulat kepada Allah. Apapun masalah kita, apapun cobaan kita, apapun ujian kita, sedahsyat apapun problem kita, serahkan bulat-bulat kepada Allah. Jika suatu urusan kita serahkan bulat kepada Allah, maka Allah akan mengulurkan tangannya untuk menerima penyerahan kita. Tengok kalimatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Urusan kalau kita serahkan kepada Allah, maka itu akan menjadi urusanku, kata Allah. Kalau sudah jadi urusanku, cukup bagiku kun fayakun. Sudah, Nabi serahkan nih bulat-bulat kepada Allah, sedihnya, susahnya diserahkan. Bapak Ibu, cirinya kalau kita sudah pasrah dengan bulat kepada Allah, cirinya tidak mampir di kepala kita. Berarti kita sudah pasrah. Tapi kalau masalah kita masih kita pikiri, masih bikin kita stres, itu tanda kita belum bulat menyerahkan kepada Allah. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Pelajaran kedua, serahkan dengan bulat kepada Allah. Oke. Begitu diserahkan, Rasul pulang ke rumahnya. Kalau kita sa'i dari Sofa ke Marwah, selesai di Marwah, kita keluar pintu kanan, kemudian bertahalul, mencukur rambut, jalan 50 meter ke sisi masjid, di situ rumah Nabi yang didiami bersama Khadijah. Dari rumah itu sampai ke Ka'bah, itu nggak sampai 300 meter. Nggak sampai 200 meter. Artinya, dari sini Ka'bah, Rasul pulang ke rumah nggak butuh 1 jam, nggak butuh setengah jam, nggak butuh 1/4 jam, nggak butuh 10 menit, 5 menit pun tidak butuh. Nabi sudah sampai ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, Rasul membaringkan badannya di alas tidurnya, belum sempat matanya terpejam, Allah menyampaikan kalamnya kepada Jibril. Jibril, jemput kekasihku. Inilah kalimat subhanallazi asra bi abdihi laila. Kita nggak bisa merasakan bagaimana Allah kalau menjawab doa hamba. Ketika hamba itu pasrah bulat kepada Allah, jawabannya bigoiri hisab. Nggak ada logika matematikanya. Langsung Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril, jemput kekasihku. Datang Jibril.
Dijemputnya Rasul dibawa ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah dibelahnya dada Rasul yang kedua kali. Pertama ketika usia 5 tahun Nabi pernah dibelah dadanya oleh Jibril. Ini yang kedua. Dibersihkan dengan zam-zam. Dimasukkan iman dan hikmah. Asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terjadilah perjalanan yang di luar nalar manusia ketika itu. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Namanya Isra. Ayat 1 surat Al-Isra yang tadi dibacakan. Cuman ngomongin Isra, Asra bi abdihi. Tidak ngomongin Mi'raj. Nggak ada. Kalimat Mi'rajnya nggak ada. Nanti Mi'rajnya kita bahas di hadis Rasulullah. Ini bicara Isra. Begitu diberangkatkan dari Haram ke Aqsa, itu sedihnya Rasul bertahun-tahun hilang, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya Rasul nggak pernah punya masalah. Barakna haulahu, datang ke negeri yang diberkahi Allah. Barakna haulahu, diberkahi sekeliling Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Kenapa? Itu negerinya para Rasul. Apa sih tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan keagungan tanda-tanda ciptaan kepada kekasihnya. Dihibur hati Rasulullah dengan perjalanan malam hari. Nanti kita akan bahas kata kunci malamnya itu. Masalah bertahun-tahun hilang. Begitu diserahkan kepada Allah. Ini kelemahan kita. Doa kita bisa. Mohon kepada Allah kita sering, tapi kita belum bisa pasrah dengan total kepada Allah. Padahal suatu urusan, jika dipasrahkan total kepada Allah, maka menghadirkan jawaban yang tak terhingga. Coba kita tengok Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Raja Namrud dan pasukannya. Kita tidak menemukan dalam literasi manapun Nabi Ibrahim berdoa minta diselamatkan, nggak ada. Ya Allah selamatkan aku, nggak ada. Pengennya selamat Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Muhammad kepada sahabatnya? Maukah kalian? Aku ajarkan satu doa yang dibaca oleh kakek kalian. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membahasakan kakek kepada kita tentang Nabi Ibrahim itu. Apa kalimatnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau dibakar Nabi Ibrahim. Api sudah berkobar hebat di hadapannya. Satu kalimatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Rabb, jika badan ini harus hangus di kobaran api itu, tapi engkau tetap cinta kepadaku ya Allah, aku rela ya Allah, aku ridho. Gak apa-apa. Kalaupun badan ini hangus di api itu, yang penting engkau tetap cinta kepadaku. Hasbunallah, aku pasrah ya Allah. Itu Nabi Ibrahim pasrah bulat-bulat kepada Allah. Sekejap mata, ya jawabannya, sekejap mata. Allah menyampaikan kalamnya kepada api. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu. Berikan keselamatan untuk Ibrahim. Logika mana yang bisa menjawab itu? Api bisa jadi dingin. Dua, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya mau dibunuh. Lari Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir mau ke Palestina. Bermil-mil jauhnya lari. Dilawan nggak bisa Fir'aun dan tentaranya. Jumlahnya lebih banyak mereka, peralatannya lebih canggih mereka. Larilah Nabi Musa bersama Nabi Harun, bersama dengan Bani Israel. Sudah bermil-mil jauhnya lari, akhirnya mentok di tepian Laut Merah. Nggak ada jalanan. Apa kata Bani Israel? Musa, engkau kan utusan Allah. Angkat tanganmu Musa. Minta kepada Allah biar kita diselamatkan, kata Bani Israel. Berjalan Nabi Musa ke tepian pantai. Diangkat tangannya sambil memegang tongkatnya. Apa kalimatnya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'ad.
Wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat itu juga Allah bercanda pada Musa. Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan itu. Begitu tongkatnya dilemparkan, lautnya terbelah. Logika mana yang bisa menjawab? Tongkat bisa membelah lautan. Api jadi dingin. Sebuah kepasrahan yang bulat kepada Allah, itu jawabannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu lagi yang ketiga, Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Dilemparkan ke lautan di tengah malam dari kapal. Dalam keadaan gelap gulita. Tenggelam Nabi Yunus ke dasar lautan. Tambah gelap. Ditelan ikan. Tambah gelap. Sudah malam. Di dasar lautan. Di dalam perut ikan. Pengennya selamat Nabi Yunus, tapi kita nggak nemukan dalam catatan sejarah dia berdoa minta diselamatkan. Yang ada sebuah pengakuan dan kepasrahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku sudah banyak zalim kepada diriku, ya Allah. Jika kau tidak ampuni aku akan menjadi orang yang rugi. Aku pasrah kepadamu, ya Allah. 40 malam menginap dalam perut ikan. Kemudian ikannya ke tepian, Yunus keluar dalam keadaan selamat. Logika mana Pak yang bisa jawab? Ini pelajaran kedua. Pasrahkan kepada Allah bulat-bulat. Apapun masalahnya. Oke. Pelajaran yang ketiga. Minal masjidil haram ilal masjidil. Itu yang dialami Rasul ketika Isra. Bapak Ibu, kalau kita nih, buat kita nih, minal masjid ilal masjid. Itu kita. Datangi masjid. Ajak nih kaki kita melangkah ke masjid dan ke musola-musola. Itu minal masjid ilal masjid. Allah menjanjikan ada ketenangan di situ. Kalimatnya surat 20 surat Toha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Li zikri itu zikir. Di surat Ar-Ra'du 53 alokasi munasabahnya ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Sholat itu zikir, zikir bikin hati jadi tentram. Bapak Ibu, Allah turunkan rahmatnya 5 kali 1 hari. Di mana diturunkannya? Di rumahnya, di Baitullah. Rumahnya Allah ya masjid ini, rumahnya Allah. Kita tinggal di Indonesia, Masya Allah, di mana-mana ada rumahnya Allah. Kita bukan di Singapura, kita bukan di Australia yang kesulitan menjadi rumah Allah. Ini Indonesia, ini Reni Jaya, ini Tangsel, di mana-mana masjid rumah Allah. Allah turunkan tuh rahmatnya di rumahnya. Begitu diturunkan, kita dipanggil. Hayya ala sholat, sini hambaku, sholat. Hayya alal falah, nanti aku kasih kebahagiaan. Nanti aku kasih kemenangan. Kalimatnya begini. Kenapa Rasulullah wajibkan yang laki-laki mendatangi masjid? Tadi Ketua DKM sampaikan. Kenapa diwajibkan? Jadi kalau kita Bapak yang laki-laki nih, kita berwudu dari rumah. Wudunya di rumah itu lebih afdol kalau mau sholat berjamaah. Berwudu dari rumah, kemudian jalan ke masjid. Mau sholat 5 waktu nih ya. Misalnya maghrib ya. Dari rumah sudah berwudu, begitu jalan ke masjid. Sama dengan itu menggali parit. Dari rumah sampai ke masjid.
Begitu sampai di pintu masjid, kata Rasulullah, kaki kanan dulu yang masuk. Seraya mohon kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Lihat kalimatnya, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kenapa kalimatnya bukan babun tapi abwabun? Kenapa bukan satu pintu tapi banyak pintu? Begitu kita tadabbur Al-Quran, kita menemukan sedikitnya rahmat Allah itu ada 3 maknanya. 1 magfirah, ampunan. 2 hidayah, petunjuk. 3 karunia, rezeki. Begitu masuk masjid kaki kanan, kita minta, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kita minta 3. Ampunan, hidayah, petunjuk, dan rezeki. Sholat kita berjamaah, jadi makmum misalnya. Setelah sholat kita berzikir, berdoa. Kemudian sholat sunat. Begitu keluar masjid mau pulang, kaki kiri kata Rasul, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Begitu jalan dari pintu masjid ke rumah kita, itu memasang pipa pralonnya, Pak. Tadi perginya gali paritnya, pulangnya masang pipa pralonnya. Maka rahmat Allah yang diturunkan ke rumahnya 5 kali sehari tadi, maghrib tadi misalnya, ntar maghrib nih, begitu kita pasang pralonnya, maka rahmat ini akan mengalir sampai ke rumah-rumah kita. Di rumah ada istri kita nggak ke masjid, Pak. Di rumah ada ibu kita nggak ke masjid. Di rumah ada anak gadis kita nggak ke masjid. Tapi karena pralonnya dipasang, maka rahmat Allah mengalir sampai ke rumah kita. Kenapa bahasa Nabi tadi disampaikan? Aku hendak bakar rumah kalian jika tidak mendatangi sholat berjamaah. Tapi sampai Nabi wafat, Nabi nggak pernah membakar rumah sahabat. Itulah hebatnya sahabat. Sami'na. Apa maksudnya? Aku bakar rumah kalian. Maksudnya rumah kita akan terasa panas. Kalau kitanya nggak sholat. Kalau rahmat Allahnya nggak ngalir sampai ke rumah kita. Allah turunkan nih rahmatnya di rumahnya. Kita dipanggil, hayya ala sholat, sini hambaku datang, sholat dulu. Kalau sudah, hayya ala falah, nanti aku kasih kebahagiaan. Aku kasih kemenangan, aku mau jawab doamu. Begitu pulang, kita masang pipa pralonnya. Maka mengalirlah rahmat Allah sampai ke rumah kita. Itu yang disebut dengan baiti jannati. Sebaik-baik sholat adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Itu turunan hadisnya. Sebaik-baik sholat adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Berarti di rumah sholat apa? 1. Sambung sampai di ayat 153-nya, surat 20, surat Toha. Kalimatnya begini. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Masyaallah. Wa'mur ahlaka bis-sholat, ajak keluargamu sholat, suruh keluargamu sholat, seru keluargamu sholat, wastabir. Nah, ini indah sekali ayat Al-Quran. Wastabir, tapi sabar kata Allah dalam mengerjakan sholat dan sabar dalam mengajak keluarga sholat. Ada kalimat wastabirnya itu. Wa'mur ahlaka bis-sholat, ajak keluargamu sholat, wastabir, tapi sabar. Sholat itu butuh sabar, Bapak Ibu. Kita mau tahajud butuh sabar. Kita sholat Jumat butuh sabar. Sholat tarawih butuh sabar nggak? Pas imamnya lagi asik bacaannya tuh, kita butuh sabar nggak tuh? Wastabir. Yang kedua, sabar dalam mengajak keluarga sholat. Kenapa ada kalimat wastabir? Sabar. Survei membuktikan ternyata tidak gampang membangunkan anak sholat subuh. Ternyata nggak mudah nyuruh anak sholat asar. Muncullah kalimat wastabir, sabar. Gini Pak, kita bangun subuh. Pintu
kamar anak kita ketuk. Nah, bangun nak, sudah subuh nak. Nggak ada respon dari dalam. Satu, kita nggak boleh ngomel-ngomel, Pak. Kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh bentak-bentak. Dalilnya begini. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana gfirli. Itu dalilnya. Rabbana gfirli, ya Tuhan kami, ampuni aku. Jadi kalau kita nyuruh anak sholat, anak kita nggak buru-buru sholat. Rabbana gfirli, kitanya disuruh istighfar, Pak. Bukan disuruh ngomel, Bu. Bukan disuruh ngomel, Bu. Rabbana gfirli, disuruh istighfar kita. Kita bangunkan subuh anak kita, tetap dia nggak respon. Suruh sholat isya, dia nggak sholat. Suruh asar, dia nggak sholat. Rabbana gfirli, kitanya disuruh istighfar. Kenapa disuruh istighfar? Jangan-jangan kita belum bisa diteladani oleh anak kita. Jangan-jangan doa kita belum hebat buat anak-anak kita. Jangan-jangan sholat kita memang belum istiqomah, sehingga anak kita perintahkan pun nggak respon apa-apa. Begitu azan subuh tiba, di pojok kasur anak kita ada lilin yang apinya dinyalakan. Begitu azan subuh, lilinnya sudah menyala di pojok kasur. Kita bangunkan dia karena ada api di pojok kasurnya, tapi dia nggak bangun. Kitanya sholat subuh nih, Pak. Begitu selesai kita sholat subuh, selesai kita berzikir, selesai kita berdoa, kita bangunkan lagi, itu sudah separuh kasur terbakar. Begitu matahari suruk, begitu isyraq, maka satu kasur itu sudah terbakar semua. Apa yang kita lakukan jika di pojok kasur anak kita ada api ketika subuh? Kita bangunkan, dianya nggak bangun. Kita tinggal sholat, api menjalar sampai separuh kasur. Apa yang akan kita lakukan jika kita bangunkan, dianya nggak bangun juga? Diapain? Diapain? Kalau kita biarkan, jahat sekali kita sebagai orang tua. Anak kita sedang terbakar gara-gara dia nggak sholat, tapi kita biarkan begitu saja. Tarik dia, angkat dia, atau siram apinya biar padam. Nggak nampak di pandangan mata kita, tapi nampak di pandangan matanya Allah. Anak kita sedang terbakar. Itu doa yang diteladani Nabi Ibrahim kepada kita. Kan Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Istighfar kita di situ. Bukan marah-marah kepada anak kita. Bukan ngomel-ngomel. Kitanya istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ayo semuanya. Astagfirullah. Lagi. Astagfirullah. Sekali lagi. Baik, saya simpulkan. Minal masjid ilal masjid, maksudnya sholat 5 waktu. Ayat 78 tadi itu Pak Ketua DKM sudah bacakan. Surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr.
sholat 5 waktu. Kalau tadi beritanya, alhamdulillah subuhnya sudah 3 sop laki-laki di Al-Hikmah ini. Alhamdulillah. Setelah pengajian ini, ntar subuh Ustaz, bukan 3 sop lagi. Nah, jadi nih Isra Mi'raj nih Ibu Ketua Panitia nih Bu Haja Teti, ini Isra Mi'raj sukses atau tidak ukurannya ntar subuh. Itu. Kalau ternyata ntar subuhnya membludak, berarti ini pengajian Isra Mi'rajnya sukses. Tapi kalau ntar subuhnya berarti belum sukses ini pengajian kita. Yang kedua, asra bi abdihi laila. Laila itu artinya malam. Ini kata kunci dari peristiwa Isra Mi'raj. Laila itu artinya malam. Allah berjalankan kekasihnya pada malam hari. Asra bi abdihi laila, malam. Ada apa dengan malam? Munasabahnya kita dapatkan di ayat kedua surah Al-Muzammil pada juz ke-29. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Itu dia, kita dapat di situ. Hai orang-orang yang berselimut, qumil laila, bangun di malam hari. Bangunlah di malam hari. Siapa orang berselimut di ayat itu? Bukan orang yang sedang keredong dengan kain selimutnya yang hangat, yang tebal, bukan. Orang yang berselimut itu maksudnya selimut kolbu. Hai orang-orang yang sedang diselimuti kesedihan. Nabi kan sedang diselimuti tahun-tahun kesedihan kan? Hai orang-orang yang sedang diselimuti kedukaan. Hai kalian yang sedang diselimuti kesusahan. Hai yang sedang diselimuti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, kekurangan, qumil laila, kata Allah, bangun di malam hari, hambaku, bangun di malam hari. Itu perintahnya. Kalimat malam itu qumil laila, bangun malam. Pertanyaannya, ngapain? Gitu nih. Nah, jawabannya kembali tuh ke Al-Isra 79-nya tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, dan pada sebagian malam tahajudlah. Ini yang kedua. 5 waktunya kan udah tadi itu, minal masjid ilal hayya ala sholah, hayya ala falah, tuh kita dipanggil tuh, pasang pipa peralonnya tuh. Nanti tugasnya ibu-ibu di rumah kepada suaminya itu, Pak, tolong dong pasangin peralon. Itu ntar tugasnya tuh, sampaikan kepada suami. Kalau suaminya nggak ke masjid, sampaikan itu. Kami di rumah ini pengen mendapatkan aliran rahmat dari Allah. Tolong Pak, pasangin peralonnya kepada kami. Kata anak gadisnya bilang begitu. Kata istrinya bilang begitu. Dorong suaminya ke masjid. Agar terpasang peralonnya sampai ke masjid. Jadi rahmat yang Allah turunkan di rumahnya ini ngalir sampai ke rumah-rumah kita. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah janjikan tuh dibuka lebar-lebar pintu keberkahan dari langit dan dari bumi di rumah-rumah kita semua. Kenapa? Karena peralonnya nyambung, Pak. Ayat keduanya, wa minal laili fatahajjad bi tahajjud. Jadi Mi'raj itu sholat yang dilakukan Rasul di Aqsa. Begitu setibanya di Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat malam. Itu sholatnya para Rasul, sholatnya para Nabi. Sebelum dapat perintah sholat 5 waktu, Nabinya sudah sholat. Ini tahajud, Pak. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita berita hadisnya. Rasul pernah sholat tahajudnya itu cuma 2 rakaat. Pak. Jadi sholat tahajud itu minimal 2 rakaat boleh.
Rasul biasa 11, pernah 9, hadisnya kita temukan itu. Malam ini Aisyah bangun dari tidurnya di tengah malam. Kamar Aisyah, rumah Nabi yang didiami Aisyah itu ukurannya 5 kali 5 meter. Itu yang sekarang jadi makamnya Nabi di Madinah. Itu rumah Nabi yang didiami Aisyah, ukurannya 5 kali 5. Bangun Aisyah di tengah malam dari tidur, dalam keadaan gelap kamar itu karena nggak ada lampu. Diraba di sebelah, suaminya udah nggak ada. Rasul nggak ada. Diraba oleh Aisyah, kok nggak ada? Bangkit Aisyah dari pembaringannya, Pak. Aisyah meraba begini nih, dalam kegelapan malam. Tersentuh kaki Rasul yang tercacak sedang sujud. Oh, suamiku sedang sujud. Hafsah bercerita yang sama dalam hadis. Maimunah bercerita yang sama. Jadi istri-istri Nabi, jika dia bangun di tengah malam, dia sudah kehilangan suaminya. Rasul sudah sujud. Tahukah kalian, kata Aisyah, semalam Rasul sholat dari 1/2 malam. Bukan 1/3, bukan 1/4, Pak. Dari 1/2 malam Rasul sudah mulai tahajudnya sampai menjelang fajar, kata Aisyah. Rasul cuma dapat 2 rakaat sholatnya tadi malam. Tahukah kalian apa yang dibaca Rasul tadi malam? Rakaat pertama setelah Fatihah, Rasul membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5 juz. Rakaat kedua, 5 juz berikutnya. Tahukah kalian, kata Aisyah, lama sujudnya Rasul tadi malam sama panjangnya dengan bacaan surah. Kenapa sampai begitunya Rasul melakukan sholat tahajudnya? Kalimatnya halawatal iman. Rasul sedang merasakan kelezatan iman. Jadi kebiasaan istri-istri Nabi itu suka kehilangan suami tengah malam. Ibu-ibu, ada yang suka kehilangan suami tengah malam nggak? Ada. Alhamdulillah. Sama dengan Aisyah berarti. Kemana suaminya? Ada di sejadah? Nggak ada? Oh, di pos ronda. Tahajud tuh, insyaallah tahajud. Salat 5 waktu. Kita mohon kepada Allah, Bapak, biar kaki kita diringankan untuk datang ke masjid. Kita berdoa tuh, minta kepada Allah, ya Allah ringankan kakiku untuk melangkah ke rumah. Minta diringankan. Yang terakhir, sebagai penutup penyampaian saya, yang sudah sholatnya tekun, yang sholatnya sudah taat, yang 5 waktunya, masih ada yang harus kita jaga agar pahala sholat kita dapat dari Allah dan sholat kita diterima Allah. Hadisnya, ada orang-orang yang sholatnya nggak sampai kepada Allah. Padahal sholatnya rajin, sholatnya tekun, sholatnya taat, tapi nggak sampai. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalathatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron." Ada 3 macam orang yang sholat mereka jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak mampu melewati kepala mereka. Sholatnya rajin, sholatnya taat, sholatnya tekun. Bukan tidak diterima Allah, bukan. Tapi tidak sampai kepada Allah. Dia sholat tapi mentok, Pak. Dia sholat mentok, dia sholat mentok, dia sholat mentok. Ada tameng yang menghalangi sholatnya untuk sampai kepada Allah. Ada 3 orang yang sholatnya mentok. 1, rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Seorang laki-laki menjadi imam suatu kaum yang diimami benci kepadanya. Laki-laki
menjadi pemimpin, yang dipimpin benci kepadanya, sebab kebenciannya karena dia zolim. Laki-laki minimal memimpin keluarganya. Jika yang kita pimpin benci kepada kita, sebab bencinya karena zolim, bukan sebab yang lain. Ini tafsir hadisnya harus digaris bawahi. Sebab bencinya karena zolim. Maka laki-laki seperti itu, sholatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak akan naik di atas kepalanya, sampai dia menghentikan kezolimannya, padahal sholatnya rajin, padahal sholatnya taat. 1. 2, yang sholatnya mentok, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur di malam hari, tapi hati suaminya masih marah kepadanya karena ulahnya di siang hari. Apakah ucapannya menyinggung hati suaminya? Apakah sikap perbuatannya menyinggung hati suaminya? Tidurnya satu kamar, tidurnya satu kasur dengan suaminya, mata suaminya terpejam, tapi hati suaminya masih marah kepadanya. Istri semacam itu, kata Rasulullah, sholatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak akan naik di atas kepalanya sampai dia mendapatkan maaf dan ridho dari suaminya. Padahal istri itu sholatnya rajin, sholatnya taat, sholatnya tepat. Adil ya? Yang pertama suami kan tadi, yang kedua istri. Yang ketiga, orang yang sholatnya mentok. Wa akhwani mutasarimani, dua orang bersaudara namun saling bermusuhan. Ada 3 saudara dalam tafsir hadisnya. 1 saudara, 1 nasab, 1 darah. 2 saudara, 1 akidah, 1 agama. 3 saudara, 1 tetangga. 2 orang bersaudara saling bermusuhan. Seminggu dia bermusuhan, seminggu sholatnya terhalang untuk sampai kepada Allah. Sebulan dia bermusuhan, sebulan sholatnya mentok. Setahun dia bermusuhan, setahun sholatnya tidak naik kepada Allah. Begitu nanti di padang mahsyar, kita dibangkitkan pada hari kiamat dari kubur, kumpul di padang mahsyar, diberikan catatan-catatan amal, kemudian kita menghisap diri kita masing-masing, dan yang pertama dihisap sholat kita akan bertanya ketika itu, ya Rob, mana catatan sholat saya? Saya kan rajin sholat, saya kan taat sholat, saya kan tekun sholat. Apa kata Allah? Sholat yang mana? Nggak ada yang sampai itu sholat. Oh, ternyata dengan saudaranya sudah 15 tahun bermusuhan. Oh, ternyata dengan tetangganya sudah bertahun-tahun bermusuhan. Ini bagi yang sholatnya sudah rajin, bagi yang sholatnya sudah taat, jaga hablum minan nasnya. Jangan sampai siang malam kita kumpulin pahala sholat kita. Kita merasa sudah rajin sholat kita, ternyata belum sampai kepada Allah gara-gara ada tameng. Nah, tamengnya ini yang kita buka. Dengan cara apa bukanya? Faliyatahalalhu, saling menghalalkan di antara kita. Saling minta maaf, saling ikhlas, saling ridho. Mudah-mudahan sholat kita semua diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikapun di belakang kita ada sholat yang pernah kita tinggalkan, sama-sama kita taubat kepada Allah. Yakin Allah maha penerima taubat, yakin Allahnya maha pengampun. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun Allah tidak menyisakan dari dosa yang pernah kita lakukan, melainkan semuanya habis diampuni buat kita semuanya. Di sisa-sisa umur kita yang masih ada, mudah-mudahan menjadi rahmat buat kita dan orang-orang sekitar kita. Sisa umur kita yang masih ada, mudah-mudahan menjadi barokah buat kita dan orang-orang sekitar kita.
sisa umur kita yang masih ada, mudah-mudahan selalu dalam hidayah Allah, berada pada jalan lurus yang Allah ridhoi, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.